ini dengan tema teladan pengampunan. Teman-teman, apakah yang akan kalian pikirkan jika orang telah berbuat jahat kepadamu, menjualmu jadi budak, dan dibuang ke negeri yang asing, serta hidup dalam penderitaan? Mungkin kita akan marah dan dendam ya. Tapi guys, marah hanya akan menambah kita stres loh. Di masa pandemi ini, marah membuat daya imun kita menjadi berkurang. Dalam pengalaman, marah dan dendam tak akan menyelesaikan masalah kita. Jika berkelahi, menang jadi arang, kalah jadi debu. Tak ada yang diuntungkan. Nah, bagaimana bisa Yusuf membalas air tuba dengan air susu? Yuk kita ikut kisahnya dalam kitab Kejadian 50 ayat 15 sampai dengan 21. Berbunyi demikian. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang, ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ke ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggungkan makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Teman-teman, Yakub telah mati, lalu anak-anaknya takut setengah mati kepada Yusuf. Dulu mereka bisa berlindung di bawah ayahnya, yaitu Yakub. Tapi sekarang teman-teman, mereka udah gak berdaya lagi dong. Mereka bersedia dihukum atas kesalahan mereka, yaitu apa? Dijadikan budak pun mereka mau. Tetapi Yusuf mengingatkan kepada mereka teman-teman, bahwa tangan Allah telah mengatur segala sesuatu yang terjadi, dan bahwa Tuhan memaksudkan semua itu untuk kebaikan. Tahukah kita bahwa apa yang kita alami sekarang adalah bagian dari rencana Tuhan dalam hidup kita? Yusuf sadar akan hal itu teman-teman. Jika dulu dia menderita, itu adalah jalan yang Tuhan sediakan agar dia menjadi berkat, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Itulah sebabnya teman-teman, Yusuf itu nggak mendendam loh. Sebaliknya, dia justru mengampuni semua perbuatan saudara-saudaranya yang udah jahat kepada dia. Nah guys, kita juga kerap begitu ya. Ketika orang tua kita masih ada, mereka kenal semua sifat anak-anaknya. Kelebihan dan kekurangan kita, orang tua kita tuh tahu. Dan karena itu, orang tua mendamaikan kita kalau kita ada sedikit ribut dengan saudara kita. Tapi, seiring terjadi ketika orang tua kita udah nggak ada, muncul ego. Kejelekan di masa sebelumnya diangkat lagi, dipakai sebagai amunisi untuk permusuhan yang melahirkan kemarahan. Kita harus belajar mengikuti teladan pengampunan Yusuf ya guys. Kita belajar melepaskan kepahitan-kepahitan yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Jika orang tua kita sudah tidak ada, jangan kita bertengkar karena masalah warisan misalnya. Justru kita harus menjadi alat perdamaian. Dan kita dapat melihat teladan dari pengampunan dan ketaatan Yusuf. Hendaklah kita ingat bahwa kita tidak hidup sendirian. Kita bersama dengan saudara kita yang lain. Ayo guys, kita harus saling menerima, saling membantu ya. Tuhan memberkati. Guys, itu tadi sabda kita hari ini. Dan
Dari saat teduh hari ini, kita belajar untuk meneladani pengampunan Yusuf. Yusuf percaya bahwa Allah telah mengatur segala yang terjadi dalam kehidupannya, dan Tuhan memaksudkan itu untuk kebaikan. Kita harus meneladani Yusuf dengan tidak menyimpan dendam dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Untuk menutup saat teduh hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami kembali lagi untuk bersaat teduh bersama-sama. Tuhan berkati anak-anak-Mu Tuhan agar bisa meneladani Yusuf seperti yang Kau inginkan. Tuhan berkati kami Tuhan, berkati semua kegiatan kami setelah saat teduh hari ini. Dan Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah guys, jangan lupa ya, besok kita ada ibadah online di channel ini. Jadi jangan lupa untuk ibadah besok ya. Terus untuk hari Senin nanti, kita akan ada saat teduh bareng lagi di channel ini. Ayo kita sama-sama bagikan materi saat teduh kita ke teman-teman yang lain, supaya makin banyak orang yang dapat berkat. Kalau kalian punya pergumulan atau pertanyaan, silakan DM Sayut GKI Kanaan dan dengerin juga podcast kita ya. Jangan lupa hari ini kita ada Zoom Fellowship di jam 7 malam. Nah untuk linknya nanti akan di-share di grup WA dan grup lain teman-teman. Jangan sampai lupa untuk join ya. Have a blessed weekend. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang di obrolan santuy anak milenial. Kayaknya udah banyak banget di DM IG kita, IG Youth, banyak banget nih yang request tema ini. Kita temanya spesial, Indigo. Indigo tuh gimana ya Coach jadinya? Nah, orang-orang Indigo ini, teman-teman, ini punya kemampuan khusus yang susah dijelaskan dengan logika. Misalnya ya, kalau kita ambil dari Alkitab, misalnya kayak yang Yusuf dikasih mimpi sama Tuhan. Sekarang tuh banyak banget kayaknya ya, yang ngaku-ngaku Indigo, terus bisa lihat. Nah, jadi itu sebenarnya tuh hal yang baik atau yang negatif gitu kok? Kalau kita misalnya kita bisa lihat masa depan, kita kan jadi bisa berhati-hati gitu loh kok. Tuhan nggak ngomong, oh tahun 2025 ya, gitu ya. Nanti kamu siap-siap ya 2025 ya, begitu. Tuhan nggak ngomong begitu. Tuhan kasih tahu cara hidup kita selagi kita dalam ketidaktahuan itu. Cara hidup kita untuk menantikan Kristus yang kita nggak tahu kapan itu.